Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, saya jujur banyak sekali di-mention oleh teman-teman dikirimin berita tentang Gibran ya, ya. Oh, kita belum sebutnya Pak Wapres ya, Pak Wapres terpilih. Gibran tuh rupanya sedang melakukan kunjungan ke Surabaya dan kemudian dia bagi-bagi buku tulis gitu, jangan bagi susu gratis dan sebagainya karena anak SD yang mengagetkan buku tulisnya itu bersampul Jan Etes. Nah, ini kemudian ramai sekali di media. Apa maksud dari ini kan orang yang sinis kemudian lanjut apa ini persiapan untuk Jan Etes untuk jadi wali kota Surabaya kan gitu lah kalau yang sinis. Tapi saya kira tentu saja ini menarik untuk dicermati bagaimanapun karena ya menjadi tradisi dari keluarga Jokowi ini semua batas usia kan ditabrak. Tapi kalau Jan Etes saya kira ya nggak mungkin lah dalam situasinya semacam itu. Tapi bukan itu sebenarnya yang poin yang kita lihat. Ya itu ada dulu saya ngajar mata kuliah, Mm, jadinya semiotika, mm, semiotics of suspicion itu ya, lengkapnya. Semiotika ada ilmu tentang simbol, mm, suspicion artinya mencurigai simbol. Jadi ya, kelihatannya kita bisa juga terangkan itu sebagai semiotic of suspicion. Artinya simbol itu dicurigai sebagai apa? mm, Tentu dicurigai di dalam konteks, selalu begitu. Ada teks, ada konteks, ada semion. Nah, semion mm, ini, simbol ini menunjukkan bahwa ada pesan yang mau disampaikan pada publik. Dan itu by mm, intention sebetulnya. mm, Pesan pertama tentu buat netizen, wah ini artinya perpanjangan dinasti itu. mm, Pesan ya, kedua artinya ada ada sistem yang mau diajukan bahwa ini keluarga yang bahagia sehingga bisa mm, diikuti oleh anak-anak kecil. Nah, itu yang disebut penanaman ideologi, penanaman hegemoni itu. mm. Sehingga satu waktu kalau si siapa Jan Etes. Jan Etes ini muncul ke permukaan, ya mungkin tidak lama lagi karena di situ buaya sudah Gibran, Kaisang, masih ada yang mewakili. Tidak, orang tidak lagi berpikir ini siapa itu karena sudah dibiasakan dalam pikiran melihat wajah anak ini kan. Itu Hmm. yang memungkinkan kita menduga dengan kuat bahwa Jokowi memang betul-betul menginginkan dia dikenang sebagai raja gitu, sebagai seorang tetesan dewa sehingga putranya pun harus jadi tetesan dewa. Bahkan muncul terus-terus Jan Etes itu jadi tetesan dewa. Jadi terlihat satu genealogi of power itu, pewarisan kekuasaan yang betul-betul memakai cara-cara modern, yaitu Hmm. diajukan sebagai meme, kemudian diajukan dalam bentuk TikTok. Sekarang cucunya diajukan dalam bentuk sampul buku dan anak-anak pasti senang kan, oh ini. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. 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 pembicaraan-pembicaraan itu yang ditanamkan untuk memberi ingatan pada publik bahwa ini keluarga yang berbahagia. Nah, itu Ya, ya. Jadi intinya di ini kalau pakai bahasa politik, ini semacam political marketing lah ya, Bung Rocky ya, dengan menggunakan itu, Jan Etes ya, harus disebut begitu ya. iya itu di depan itu kita pas ini politik marketing. Hmm. Tapi kadang-kala politik marketing itu kan hanya untuk satu satu event itu Ya, supaya selesai. Di betul. di, di publikasi habis itu oke, rugi Hmm. nggak rugi yang penting udah dapat begitu, Hmm. untung udah lu langsung cut loss, cari Hmm. lagi Hmm. uh, cara baru untuk marketing. Ini marketing yang diperpanjang, prolong political marketing diperpanjang dari bapaknya, tiba pada Gibran, tiba pada Kaisang, tiba Pada pada cucu, anaknya, anak. cucunya tuh. Iya, ya. Iya, jadi ini berlapis sebetulnya pesan yang mau disampaikan. Tapi inti dari pesan itu adalah kami berbahagia dan karena itu kami harus diingat terus dan kami akan berkuasa terus. Kan itu Ya, pesannya. ya. Ya, nah ini sebagai orang orang marketing politik begitu, saya bisa melihatnya itu memang seperti ini ada semacam kan di politik ada yang sebut namanya permanent campaign ya, Bung Rocky ya. Permanent campaign itu tapi sebenarnya dimulai kalau di Amerika dimulai eranya zaman Jimmy Carter gitu yang banyak diadopsi. Di Indonesia sebenarnya mulai mengadopsi itu Pak SBY sebenarnya yang paling pertama lagi melakukan political marketing. Tetapi Jokowi ini tanda-tandanya juga melakukan political marketing tapi dengan dia adopt betul-betul berbeda banget. Kalau political marketing itu kan hanya berlaku untuk mereka yang terpilih menjadi presiden sejak hari pertama dia berkampanye. Kalau dia ini bahkan sampai anak dan cucunya dia lakukan kampanye. Jadi ini betul-betul ilmu baru saya kira dalam teori marketing politik. Ya, tapi bisa juga ini uh, marketing untuk menutupi kriminal kan bisa juga. Oke. Karena orang Hmm. kenapa mesti berlanjut terus ya? Tentu orang berpikir ada sesuatu yang ingin diselamatkan. Nah, Hmm. menyelamatkan sesuatu artinya ada potensi kriminal di situ. Jadi sangat Hmm. mungkin kita bisa juga bahwa supaya ingatan publik itu hilang dari soal-soal kriminal itu yang money launderingnya
anak-anak Pak Jokowi masih ada di situ diajukan oleh uh, para akademisi itu, sama oleh Ubadillah. hmm, Lalu timbul lagi kecurigaan bahwa jangan-jangan memang ada sesuatu yang hanya bisa disembunyikan kalau kekuasaan itu dikit di dalam keluarga sendiri, kan begitu kan. hmm, Itu sama seperti raja-raja Eropa dulu itu ada dosa di dalam keluarga, ada incest bahkan itu hmm, untuk itu, karena itu harus dikawin-mawinkan antara kerajaan dengan kerajaan gitu karena saling hmm, menutupi dosa kan. Jadi hmm, pada akhirnya orang melakukan tadi itu semiotic of criticism atau semiotic of ya, suspicion tadi kan. Jadi hmm, orang melihat akhirnya apa sebetulnya yang ada di kepala Pak Jokowi. Sehingga tiba-tiba dalam periode terakhir ini dia keluarkan semua ya wisdom, tapi di dalamnya ada crime. Jadi hmm, juga semacam crime karena memanfaatkan aspek kebudayaan untuk memperbanyak kekuasaan. Jadi semua kan fasilitas untuk mendiktekan sesuatu pada publik. Apalagi ini buku tulis. Buku tulis itu akan digenggam oleh anak-anak 6 jam sekali. Begitu buka buku tulis, lihat orang hal yang sama, lalu dia bertanya pada ayahnya itu. Apakah ayahnya akan bilang, itu jangan diikuti itu. Tapi kan ini anak kecil ya, ini kan teman kami itu. hmm, hmm. Jadi terbentuk semacam opini di dalam diri anak-anak SD ini bahwa ada seseorang yang jadi figur dia tuh. Kan itu intinya kan. Ya, Nggak ya. mungkin juga ibunya robek aja bukunya tuh. Anaknya bertanya kenapa dirobek. Anak itu nggak mungkin menerima keterangan-keterangan yang kita ketahui bahwa ini adalah penyeludupan dinasti. Apalagi Hmm, kalau si bapaknya bilang ini dinasti, nah apa itu dinasti? hmm, Jadi hmm, hmm. hal-hal semacam itu yang akhirnya kita dalami itu. Jadi saya komentar ini secara akademis karena kebetulan tadi diucapkan bahwa banyak betul komentar yang muncul di Ya, wilayah ya, publik dan ya. saya hanya bungkus itu secara teologis. Ya, ya, ya. Oke. Nah, ini saya kira mungkin gini, Kak. Yang paling tepat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bukan permainan campaign. Karena permainan campaign itu menyangkut dia personal. Ini semacam kayak iklan sabun gitu yang disebut perpetual campaign. Kampanye terus-menerus gitu. Dari satu Pak Jokowi terus ke anaknya sampai ke cucunya. Kan, coba bayangkan sekarang kalau Pak, ini kan saya buka-buka lagi Bung Rocky, ternyata penggunaan Jan Etes dalam tanda petik untuk campaign itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Begitu. Pada menjelang pemilu 2019, Ya, ya. itu dipersoalkan oleh kubunya Prabowo waktu itu masih berhadapan dengan Prabowo karena Pak Jokowi kan sering betul tampil dengan Jan Etes gitu. Nah, kita bisa paham pada waktu itu Pak Jokowi ingin menunjukkan dia bukan hanya seorang orang tua yang baik tapi juga seorang kakek yang baik dan itu orang Indonesia senang seperti itu. Oke. Gibran, nah kalau Gibran kan sudah terpilih juga menjadi wakil presiden. Untuk apa lagi dia kemudian tetap memanfaatkan anaknya untuk berkampanye kalau itu memang maksudnya? Oh ya, ini saya baru nggak juga nih bahwa memang udah Hmm. ada apa tadi perennial perennial campaign, apa tadi perpetual Perpetual campaign. perpetual campaign ya. Ya, Terus perpetual menerus campaign. ya. Ya. Terus ya, Hmm. oh ya, oke. Kalau perennial artinya abadi, ya sama aja ya. Ya, ya, ya. Kalau ini terus menerus. Hmm. Terus menerus. Dan kita mulai mengerti mengapa Pak Jokowi mau melakukan itu. Hmm. Artinya ada yang dia tidak percaya lagi kan selain keluarga dia kan. Ini juga satu orang yang dalam politik lakukan perpetual campaign ini, itu Hmm. artinya dia nggak percaya pada publik itu. Dia hanya percaya pada dinasti dia, Hmm. pada keluarga dia. Ini bahayanya begitu kan. Jadi kita lihat misalnya bagaimana sistem-sistem politik itu diajukan bukan untuk dikompetisikan, tapi untuk dipastikan bahwa hanya itu yang berlaku, itu keluarganya kan. Jadi poin-poin ini yang menunjukkan bahwa memang dulu kita masih duga bahwa Jokowi itu memang tidak authoritarian personality, itu kita Hmm. pernah bahas itu. Ternyata bukan authoritarian personality pada dirinya, tapi keinginan dia untuk meneruskan, mewariskan personality itu pada pada keluarganya kan. Kan mestinya personality itu disebut personal hanya pada orang, tapi ini kemudian dia lembagakan, nah, kira-kira begitu kan. Hmm. Jadi perpetual campaign ini itu artinya dilembagakan. Nah ini yang begini ini cuma ada di sistem kerajaan. Bahwa anak itu Ya. mulai dijadikan sebagai king Hmm. dan makin lama makin dididik untuk berlaku seperti peraturan ayahnya itu kan Hmm. itu artinya begitu. Anak Ya. itu juga nanti waktu akan anggap bahwa memang saya berkuasa kok dari awal saya memang dari disebut. Jadi Hmm. itu intinya itu juga merusak sebetulnya Jan Etes. si Jan Etes ini pada satu waktu dia akan kaget kalau ada teman-temannya mulai membuli dia karena melihat bahwa secara kakekmu itu buruk sebetulnya kan. itu Hmm. itu juga beban pada dia satu waktu. Ya.
kan kita pernah singgung juga beberapa waktu sebelumnya ketika Pak Jokowi kemarin masih terus bagi-bagi bansos di depan istana. Yang terbaru yang di Yogyakarta ya, Bung Rocky. Dan di situ Jan Etes kan ikut hadir ketika Pak Jokowi membagi-bagikan itu. Yang kita kan waktu itu, ini ini mental anak ini bisa jadi berbahaya loh karena dia nanti akan menganggap bahwa dia seperti mentalitas penguasa yang membagi-bagi bansos kepada kawulo cilik gitu kalau ya, kalau kawulo alit kalau di Yogyakarta kan. Ya, itu intinya itu. Dan bisa jadi kita masuk pada satu waktu ada seorang raja di mana itu yang menjadikan kucingnya itu perdana menteri, Hmm. menteri salah satu kabinet. Hmm. Ada itu kejadian di Afrika apa. Jadi si presiden kemudian karena dia menjadi otoriter, lalu dia jadikan salah seekor kucingnya itu menteri Hmm. kabinetnya. Hmm. Kan Hmm. ini Hmm. benar-benar absurd memang. Tapi Hmm. kalau mental itu tumbuh terus, itu lama-lama betul jadi ciri baru dari perpolitikan dinasti itu. Ya. Kita berpikir bahwa ada sesuatu memang yang dikhawatirkan oleh Presiden Jokowi sehingga akhirnya tadi dia hanya percaya pada sistem perlindungan melalui keluarga. Hmm. Ya, nah ini kan jadi pertanyaan ya, kalau targetnya seperti Pak Jokowi menjadikan semacam keluarga bahagia begitu kan, memang Pak Jokowi sering mengajak Jan Etes ini bahkan termasuk ke mal-mal selalu diajak begitu. Dan saya kira mungkin kalau itu dilakukan juga oleh Gibran, ya kita menyebut oh dia juga akan meniru hal yang sama. Tapi ini justru yang dibagikan adalah buku yang bergambar anaknya. Dan orang kan itu menyebutnya itu sebagai branding. Loh kalau branding apakah Jan Etes sejak sekarang sudah di branding gitu jadi dan disiapkan untuk jauh-jauh ke depan gitu bahwa dia supaya dia lebih unggul dibandingkan sudah di depan dulu kalau dari sisi campaign dibandingkan dengan anak-anak seusia dia gitu. Dia bahwa ini agak absurd dan gak ada dalam teori Itu politik dia. modern, Hmm. tetapi Hmm. itu akan dia lakukan ya. Dia percaya aja bahwa nanti lembaga survei akan terus mengurus si Jan Etes ini kan. Ya. Jadi mungkin lembaga survei udah diizinkan duluan. Kalian dalam 5 tahun ini terus ya Hmm. sorot cucu saya terus supaya cucu saya itu makin lama menjadi ikon nasional. Lama-lama akan ada perpres bahwa lambang negara itu selain bahasa dan bendera juga adalah punya dia. Bisa Hmm. begitu perpres Ya, ya. keluar. Ya. Nah, ini kalau apalagi kalau kita ngitung begini Bung Rocky ya jadinya ya. Eh, ini kita pinjam kalimatnya Kodari kan. Kalau Kodari kan menyatakan bahwa Pak Prabowo 2 periode, setelah itu dilanjutkan dengan Gibran 2 periode. Artinya itu 20 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang saya kira kalau nggak salah mungkin Jan Etes ini udah 25 tahun. Jadi dia udah bisa masuk ke dalam dalam kompetisi kalau aturan yang sekarang bisa masuk untuk kepala daerah tingkat 2 dan wali kota dan bupati itu. Itu bisa diturunkan bahkan Hmm. pokoknya udah lulus SMA atau udah berumur minimal 18 tahun gitu. Itu. Ya. Jadi bisa Hmm. dipercepat lulus SMA-nya 15 tahun mungkin. Sehingga bisa dijadikan daerah kan. Kan bisa aja. Dan semua hal yang kita bayangkan itu yang dulu kita anggap ya nggak bakal begitulah. Ternyata Iya. melampaui imajinasi kita tuh. Membayangkan dulu itu kan sekian etes yang lucu itu tiba-tiba sekarang itu jadi simbol politik sana tuh jadi jadi kesukaan masyarakat dipaksa jadi kesukaan masyarakat yaitu generasi baru yang sedang tumbuh bersama usia ini Hmm. kan jadi Hmm. paralel di situ upaya untuk mencari konstituen dari awal jadi Hmm. anak-anak yang pegang buku itu pasti dianggap akan menjadi konstituen atau pemilihan Hmm. untuk Ya. jadi apa namanya wali kota Surabaya atau Hmm. kepala pelabuhan Tanjung Perak. Ya, oke. Dan saya kira ini ada satu soal serius karena bagaimanapun dia sekarang sekarang pejabat publik ya. Dia posisinya ini juga kita bingung nih. Dia tuh sebenarnya masih wali kota atau sudah jadi wakil presiden begitu karena dia juga sekarang kan kemarin mengikuti Pak Prabowo keliling beberapa negara juga dikenalkan sebagai wakil presiden. Pertanyaannya apa dari mana anggaran? Ini kan jadi soal yang serius juga anggaran pembuatan buku itu. Kalau kemudian itu anggaran dari pemerintah daerah katakanlah itu jelas merupakan satu korupsi baru lagi, Bung Rocky. Iya, tapi orang mungkin udah anggap ya mau diapain. Dan Hmm. orang tinggal berharap bahwa suatu waktu ini kena kena batunya, dan pasti kena batunya kan. Dan Mhm. itu sebetulnya yang kita bayangkan bahwa Pak Prabowo akhirnya akan memperoleh beban-beban beban-beban kebudayaan seperti itu, beban politik, beban kelakuan tuh. Kan Prabowo tetap menginginkan dia akan tampil dengan cara berpikir. Hmm. Padahal pada saat yang sama seluruh cara berpikir dia sedang dirantai oleh Pak Jokowi kan.
Hmm. menunjukkan bahwa Jokowi memang ingin menguasai secara long term kebudayaan politik Indonesia itu. Jadi saya tetap mengingatkan bahwa beban ini akan dapat Pak Prabowo. Sekali Jokowi menetapkan diri sebagai raja dan turunannya harus hadir dalam politik, maka bagian-bagian yang harusnya dijadikan alasan rasional untuk memilih seorang itu dihilangkan. Sementara Ya, Prabowo tidak mampu atau tidak mungkin melakukan itu kan. Contohnya Prabowo mau pakai siapa di situ kan? Ya ada keluarga yang sekarang disebut Pak anaknya Pak Hasim atau anaknya Pak Suraya Sudrajat. Suwandono. Iya kan? Hmm. Hmm. Itu terlalu jauh dibandingkan dengan dinasti Jokowi. Itu Hmm. anak-anak ataupun anak Pak Prabowo itu memang udah terlatih di dalam pemerintahan, terlatih Hmm. bisnis, sudah punya modal itu, bukan Hmm. harus dielulukan dan di check up oleh lembaga survei. Kan bedanya di situ. Ya, Jadi kalau disebut Pak dinasti yang cuma Jokowi yang ya. memakai sistem dinasti itu. Bahkan Pak SB tidak memakai sistem dinasti karena anak-anaknya memang punya kapasitas tuh. AKY itu mau dipakai apapun tetap dia ada modalnya tuh. Nah beda dengan anak-anak Pak Jokowi yang kapasitasnya kurang tapi dipakai dengan cara memanipulasi undang-undang. Ya, oke. Saya kira kita perlu disclaimer ya, Bung Rocky. Kenapa kita sampai harus membahas soalnya? Harusnya saya sih berharap hal-hal semacam ini nggak pernah kita bahas gitu. Tapi bagaimana realitasnya terpaksa kita harus membahas hal-hal yang semacam ini karena bagaimanapun ketika kita bicara soal Gibran dan Jan Etes itu kaitannya dia sebagai pejabat publik dan anak pejabat publik kan begitu dan itu dilakukan di hadapan publik. Itu saya kira saya jujur sejak awal mau tidak cukup enak hati untuk membahas soal ini, Bung Rocky. Sama saya juga orang kirim pesan ngapain Hmm. ngomongin Kaisang lagi. Saya bilang bukan Kaisangnya, tapi sistem di mana kaderisasi itu diabaikan oleh Jokowi dan langsung menunjuk dinastinya kan. Kan Ya. mestinya ada kompetisi. Jadi impact politiknya itu yang kita bahas tuh, bukan Hmm. soal seorang yang memang dianggap tidak punya kapasitas. Iya justru karena dia tidak punya kapasitas, maka dia di backup oleh regulasi yang dimanipulasi kan supaya Ya, kapasitasnya muncul. Nah itu yang kita bahas adalah public policy yang menghasilkan keadilan. Itu ya, ya, sebetulnya pertahanan metodologi kita di dalam berkomentar selama ini. ya, ya. Dan orang lupa bahwa sekarang itu Gibran itu menjadi wakil presiden terpilih. Jadi nanti dia bisa ya, dia ikut menentukan politik Indonesia begitu ya. Lepas Anda suka atau tidak suka, itulah realitas yang mesti kita hadapi hari-hari ini. Begitu ya, Bung Ya, Rocky ya. ya Ya, demi realitas tidak buruk maka kita nolkan semua hal. yes, oke, baik, makasih Bung Rocky.